Langsung. Halo semuanya. Halo. Kamarana Twitter siaran. Kita cuman berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, bertiga. Sarana kieu ya teh siaran teh aduh. Efek nih. Cik nelpon deh. Cik aya nelpon deh, Bos. Bisa norek ngiriman, sok ngiriman atuh ka dieu. Sudah diajak kan Syasok Luna mah rame. Rame sih tam. Si Hideung. Udah nggak ada ya. Oh iya, sebenarnya udah malam nih. Ya, lanjut lagi. Halo semuanya, selamat wayah kini. Selamat Bandung hujan lagi. Nek kagok. Asa baru hujan lagi Bandung. Baru lagi, Bandung udah lama gak hujan, hampir 2 minggu, 3 minggu gak hujan. Sekali hujan, kehujanan. Hari rincik tadi kilat Kingkilaban. Kingkilaban apa? Ngebagi gig. Gak bawa gigi Wah, kingkilabin. lagunya teh Kingkilaban. Pating kolebat. Pating Pating kolebat. Kingkilaban pating kolebat. Najuk-juk ka hiji lembur. Anjir udah lagu. Halo semuanya, kita ngobrol lagi, masih bersama kita di obrolan. Tapi oke, langsung aja. Sepi euy, banyak yang lagi ini dinas luar. Yang satu lagi manggung, konser. Ini ceritanya kita udah puasa belum ya? Belum. Banyak sandiwara. Yang satu lagi sedang survive terhadap serangan virus dan bakteri. Virus dan bakteri. Yang satu lagi mau manggung, konser. Gitulah. Gitu dah. Ini Tersisa kita. ya, kita yang sehat-sehat saja dan tidak ada jadwal manggung. Ya, jadi gini. Jadi kalian tahu yang pengangguran yang mana aja nih? Pokoknya mah sing emut. Ina ma'al Yusri Usro. Di dalam kesulitan. Setelah kesulitan Setelah akan kesulitan. ada kemudahan. Nah, itu teh yang saya sekarang yakini. Kenapa? Karena saya invest di satu bidang, harganya lagi minus. Jadi saya diliputi kekhawatiran, Kita takut duit saya hilang. kita sebut saja kripto. Lagi deg-degan ini. Kasih Ya inisial aja. kamu sih, kenapa kemarin milih Donald Trump? Saya setuju Donald Trump karena dia udah bikin saya untung bulan kemarin. Saat dia terpilih jadi presiden, harga kripto yang saya pegang itu naik sampai 65%. Saat jadi presiden. Saya bahagia. Tapi setelah 3 minggu kemudian dia melakukan beberapa blunder. Jadi harga kripto saya hampir minus lagi 45%. Ada untungnya sebetulnya. Isi untung lah ya. Masih untung. Cuma kan sekarang lagi tegang aja, belum balik lagi harganya ke normal. Gitu. Jadi kali ini kita akan membahas Bahas apa? Sejak awal kita ngebahas kripto berarti artinya kita akan membahas tentang Digital. asosiasi konten kreator. Nah sih. ini bakal up-nya lama berarti. Sama. Ya boleh lah, nggak apa-apa. Tapi kan si asosiasi ini sudah berdiri dan ini akan berjalan. Ya, pokoknya kita kasih tahu dulu bahwa ketika ini direkam, ini masih baru loh gitu, masih hangat. Ya pas kita take ini masih hangat. Nah, ini curahan hati konten kreator yang masih kecil terhadap satu program yang ada dalam apa ya, kalau program teh disebutnya, kalau asosiasi atau kelompok itu punya program teh disebutnya apa? Ya program. Oh program ya, perencanaan, bukan perencanaan apa sih? Regulasi. Program Pak. Kalau himpunan atau UKM atau BEM itu gini, proker. Ada program kerjanya. Sebetulnya kalau dilihat tadi secara umum keseluruhan itu mungkin ada bagusnya juga. Cuma ada satu program kerja yang itu teh banyak dikritik sama beberapa youtuber besar juga. Salah satunya adalah filterisasi terhadap konten kreator agar tidak membuat konten yang hoax, membodohi, atau mungkin semacam konten sampah atau tidak berguna. Salah satunya itu. Nah itu tadi dikritik, banyak yang kontra. Ya, Kayak seolah-olah kalau hoax, masalahnya apa emang gitu? masalahnya adalah penyebaran konten berbohong, konten bohong.
ya hoax itu diciptakan memang untuk disebarkan kan? Iya sih benar. Benar. Iya kan maksudnya belagu gue yang percayanya kan. Betul sih. Akhirnya balik ke situ. Kalau misalnya yang berguna, ya masa setiap konten harus berguna? Iya betul. Terlalu berat juga dong tanggung jawabnya. Kan di sini ada dua sisi sih. Om Panji ini kayaknya dia lebih positif terus kan orangnya gitu. Dia pasti mendukung kayak. Oh, kali ini enggak. Oh hari ini enggak. enggak, maksudnya gini. Saya mau lihat ke yang lebih luas dulu. Dan Tapi nggak berpihak nih, coba nggak berpihak. Misalnya tadi kan kita awal bahas tentang kripto. Turun kripto, ya Mas naik. ya. Saya senang, jadi saya tarik kemarin buat bayar listrik. Bisa gitu. Nah, ya itu saya kan nabung masnya dari cashback gitu. Masih dari cashback. Kan bayar listrik dan bayar internet. Dapat mas. Enggak, pakai apa? CC. Dapat Mas. enggak dapat Cashback. cashback itu tapi nggak bisa ditarik langsung, harus dibelanjain mas dulu, jadi naik. Masnya 0, sekian gram gitu. Enggak, ya misalnya dapat berapa kan, Dapat berapa itu udah cashback? berapa bulan lah Cashbacknya Oh. dikumpulin gitu. tapi nggak bisa dicairin. Tapi dengan harga emas saat itu. Enggak, ya misalnya 10%, kalau misalnya bayarnya 300.000 kan dapat 30.000 cashbacknya. Nah udah kan, kumpul sugan orang tuh bisa ditarik jadi cash, tuh bisa. Udah dibelanjakan emas heula. Nah setelah dibelanja emas, ya udah kan, saya mau narik itu. Ya teh. jadi beli emasnya adalah senilai harga cashback tadi. Iya. Oh dapat 30.000 ya berarti 30.000. Enggak. Hah? Dia kumpulin dulu yang 30.000-nya. Oh, sampai seharga. sampai 30 juta. Enggak. Ini. Jadi saya tuh mikir si cashback itu bisa diuangin. Ya. 1000 bulan. Ternyata nggak bisa. Bayar listrik bulanan. Gak bisa kan? Harus dibelanjain emas dulu. Baru bisa ditarik tuh. Ya. Kan maksudnya kan berkurang tuh ketika dibelanjain emas kan? Ya. Ternyata naik loh. Ternyata harganya naik. Gitu. Oh. Karena ya, mas mungkin turun ya, mungkin Sekarang ada sih lagi turun dikit lah. Lagi turun tapi Poin. dikit, emas itu Ya. jarang banget sampai anjlok harganya besar. turun dikit, naiknya banyak gitu. Ya banyak. Oh. Nah, saya balik lagi. Floating mah umum sih kayaknya ya. Terus apa kaitannya? Kaitannya gini. Jadi tadi kripto turun kan ada faktor. Betul. Pasti ada faktor kepala. Tadi Ya. kita bahas Donald Trump segala macam. Indonesia itu hubungannya, kalau ditarik ke Indonesia hubungannya sama investasi. Ya. Berita-berita hoax yang ada sama isu-isu yang beredar itu bisa menyebabkan volatilitas atau kerapuhan di tingkat kepercayaan terhadap penyelenggara negara ataupun pihak-pihak tertentu, Ya. yang menyebabkan iklim investasinya tidak pasti. Betul. Jadi Berat ini. Serius sih. iya, kalau Investasi. soalnya kan berhubungan sama yang bayar listrik gitu. Jadi ada upaya gitu dari pihak-pihak tertentu untuk menstabilkan kondisi supaya terjadi kepercayaan lagi Betul. yang kuat gitu. Itu stabilitas nasional. Stabilitas nasional atau yang lain lah gitu kan, stabilitas ekonomi bla 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 gitu. Mungkin Ya. si asosiasi itu dibentuk gitu. Kan ini mah asosiasi konten kreator. Iya, hoax Ya. kan munculnya dari konten kreator. Iya, Konten tapi kreator itu kan nama resminya. Yang ngerinya kan ketika dia jadi buzzer dan yang lain-lain kan, Ya. mempengaruhi itu. Oh, mungkin ya niatnya mah baik kemarinnya. Tapi kan banyak juga yang akhirnya ini teh pasti ada agenda politik lagi gitu di balik pendirian asosiasi ini teh, sampai akhirnya seolah-olah mau ngatur gitu. Yang asalnya YouTube diberi kebebasan gitu. Bahkan kan dulu YouTube bebas banget ya. Mau ngerokok, mau ngomong kasar segala macam itu kan semuanya dapat AdSense. Valid semua, dapat duit segala macam, sampai akhirnya berubah. Tidak boleh ada konten kekerasan dan asap rokok segala macam itu berubah jadi dolar kuning. Itu tidak bisa dimonetize. Jadi banyak konten kreator yang akhirnya ya udahlah,
gas aja, mau sambil minum, mau sambil mabuk, ngerokok, karena mereka dapat duit dari sponsor, dari endorse gitu. Tapi kan makin sini adalah aturannya makin ketat juga di YouTube. Ditambah ada asosiasi ini yang seolah-olah kalau kamu konten kreator Indonesia nggak nurut sama aturan ini, Ya baliknya Gitulah. kan sekarang misalnya contoh ya, si asosiasi ini senjatanya apa sih untuk misalnya katakan ada konten yang nggak Sesuai. sesuai regulasinya. sesuai. Senjatanya apa? Regulasi YouTube kan dia nggak megang. Iya betul. Report doang kan cuman ya kita juga bisa report doang, nggak usah Iya. jadi asosiasi kan. Atau regulasi apa? Bisa melaporkan undang-undang ITE. Ya oke. Tapi kan itu apa langkahnya cukup panjang sampai Panjang. diminta untuk take down. Ya kayaknya lebih repot ya. Repot kan? Berarti kan ya apa sepemahaman orang mah dengan terbentuknya asosiasi para konten-konten kreator yang besar itu dengan followers yang banyak-banyak itu tuh kekuatan massa kan. Ya. Ada konten yang enggak ini serang ya sampai akhirnya klarifikasi misalnya gitu. Jadi pada akhirnya kekuatan massa juga gitu. Jadi kayak semacam mau bikin KPI-nya di YouTube gitu ya. Enggak gini. Kalau asosiasi itu kan berarti harus terdaftar sebagai anggota asosiasi kan gitu Ya. si anggotanya kan. Orang cukup trauma sama yang namanya asosiasi di sini tuh gitu. Emang kebanyakan asosiasi sih. Ya, KBW tekau aya duitan asosiasi gitu. Jadi waktu itu kan sempat terlibat dalam sebuah apa ya kayak produksi ya apalah kita sebut aja salah satu industri kreatif lah gitu. Liquid. Ketahuan nanti ya kalau ada yang denger, nggak ada yang denger juga kalem lah. Jadi waktu itu tuh dengan adanya asosiasi ini tuh malah membunuh yang kecil-kecil karena persyaratannya itu Ya. malah jadi harus ini harus itu harus ini harus itu gitu. Hmm. Padahal kan menurut orang sebagai penganut ajaran DIY ya maksudnya gimana DIY itu sebegitu menyenangkannya gitu. Bisa DIY masuk. Seri DIY ya. DIY. Ini ada itu ada. Ada aja idenya. Ada. Ya, udah lanjut. Menjadikan cinta tuh. Seikhlasnya. Ayo lanjut. Ya gitu jadinya teman-teman yang tidak sepaham akhirnya mati gitu. Iya. Jadi menurut orang tuh bakal banyak yang mati gitu yang kalau nggak jadi jahatnya asosiasi itunya mungkin mereka nggak niat ya untuk membunuh tapi Iya. Tapi jadinya gitu. Kayak apa membuat survival of the fittest juga secara buatan. Ya kan? ya mau non sih nah sih ku dikontrol nanti gitu anjing mendingan emang maksudnya di luar kayak gini juga gitu segala dikontrol ini gitu. Wah, belum survei lagi. Tapi kalau misalkan lihat kreator-kreatornya di YouTube ya saking bebasnya gitu kita search apa aja ada kayaknya enggak sampai dikontrol itu. Maksudnya kan apa ya kalau yang ekstrim di YouTube juga banyak gitu. Banyak. Di Amerika aja yang punya YouTube-nya aja sendiri kayaknya nggak banyak aturan. Kalau misalnya kita lihat beberapa kasus ya, ada seorang pria dewasa akhirnya jadi teroris. Kenapa? Karena lihat tutorial bikin bom di YouTube. Maksudnya kan berarti di sana nggak ada filter juga tuh. Gitu. Iya. Tapi paradigma negaranya kan berbeda. Ya harusnya gitu balik lagi maksudnya ketika ya tadi baik sih kurang mah si hoax oke di YouTube nah memang hoax mah kalau nggak di YouTube juga di mana gitu Iya banyak. misalnya konten kreator dibatasi si hoax ya kalau di website mah nggak bukan konten kreator gitu maksudnya nggak termasuk cakupan itu mungkin ya Masuk atau konten kreator. oh iya di website atau di mana lah Jadi ya benar. Hoax mah kalau hoax di koran gitu harus bayar. Terus ada editor lagi. iya hoax itu kan sebenarnya kan sekarang teh kayak penyempitan gitu loh namanya hoax teh pasti di internet padahal kan nggak juga Nggak gitu juga di maksudnya semua juga kan. sebenarnya kalau misalnya hoax ya hoax aja gitu Ya cuman sekarang mah modalnya dikit gitu. Ya lebih murah sih. Ya, murah. Kalau dulu misalnya bikin hoax ke Kompas Mahal. udah mahal, ada editornya. Nah, apa ini? Ditolak, susah. Dulu kita sering baca majalah-majalah hantu kan itu banyak hoax ya. Oh, tapi kan
dia bikin industri sendiri. Dia bikin industri sendiri, bener. Penikmatnya tetap ada. Kosnya tapi kan gede. Kosnya gede. Ya dari dulu bikin hoax sampai sekarang dianggapnya malah cerita rakyat. Cerita rakyat. Saya lagi. Itu hoax. Bener. Iya, justru jadi kayak seolah-olah konten kreator yang masih kecil tuh udah susah gitunya buat naik. Setelah naik nanti banyak diatur. Nah, kan jadi banyak orang-orang tuh kayak seolah-olah naon sih gitu. Saat kita mau berekspresi dengan bebas segala macam tanpa aturan gitu, tanpa ditindak segala macam, jadi seolah-olah oh kamu harus jadi orang yang baik dan benar saat membuat sebuah konten gitu. Ya platformnya tapi kayaknya nggak akan semudah itu deh dikontrolnya gitu, karena platform kan banyak ya. Banyak. Platformnya banyak. Secanggih apa sih mereka bisa ngontrol Betul. semuanya gitu. Iya, mereka nggak bisa kontrol YouTube aja kan sekarang udah susah ya, apalagi ada Instagram, ada TikTok yang itu sudah mendunia juga kayaknya. Itu kalau misalnya posisinya udah ketok palu ada yang gitu-gitu ya. Sekarang aja belum itu masih udah banyak yang kontra. Yang kontranya dari konten kreator gede lagi. Ya. Ya kan? Ya udahlah gitu makanya. Yang itu kayak baru aja tinggal di sini ya. Segala rupa tekau upaya perputaran sedikit gitu. Kayaknya saya lihat beberapa konten kreator yang akhirnya bergabung dan join menjadi pengurus lah atau orang-orang yang terpilih. Udah ada itu? Udah. Siapa aja tuh? Di konten kreator Indonesia ini teh yang saya lihat gitu ya, beberapa itu memang yang mereka membuat sebuah konten-konten yang bisa dibilang mendidik lah gitu, memberikan informasi yang baik dan enggak, Aing pengen tahu siapa terus. Ya nantilah mungkin Aing cari tahu ya. Terus lihat channelnya anjing semendidik apa sih dia gitu. Awas anjing kalau misalnya nggak mendidik. Ya maksudnya buat apa? Yang tadi udah dibilang tadi nggak direkam ya. Ya maksudnya kenapa harus mendidik gitu? Kenapa kok jadi berkewajiban untuk mendidik kesannya gitu? Oh iya, benar ya. Kenapa harus mendidik Kenapa gitu? semua harus jadi pendidik? Iya. Kenapa bikin orang bebas bikin konten apapun yang dia suka dia inginkan? Kenapa ujung-ujungnya tujuannya harus mendidik ya? Kan itu mah pilihan ya. Pilihan. Ada orang yang mau dididik, ada yang enggak. Iya, itu kan akhirnya orang kan pasti nonton atau lihat kontennya sesuai selera dia lah. Algoritma aja udah ngatur itu kok gitu. Iya, betul. Apa yang sesuai dengan yang relate sama orang itu kan pasti munculnya gitu. Ya. Benar. Nggak kan orang sengaja nyari-nyari, nyari hoax gitu kan nggak juga gitu. Iya, betul. Karena memang orang sih yang agak sedikit Khawatir. sulit berorganisasi ya. Jadi tapi pernah mengalami organisasi, pernah ikut gitu, makanya setelah ikut terus nggak deh gitu. Karena itu kebanyakan teh menurut ya termasuk di kampus ya, maksudnya di kampus teh dulu pernah ngobrol teh waktu masih kuliah terus ke adik-adik tingkat lah, zaman orang yang harusnya jadi pengurus utama kita nggak ikut itu gitu, kita nggak ikut himpunan lah gitu. Santai we gitu, melakukan apa yang kita mau aja, ya main bola apa itu, main musik segala macam. Nah terus ketika adik-adik yang baru masuk terus mereka nanya kan, gimana nih berorganisasi apa himpunan, kebetulan nanya ke orang kan, terus orang tuh bilang ya harus punya karakter sendiri karena himpunan himpunan kita tuh ada di sekolah seni dan bukan yang sangat saklek dengan begitu-gitu, jadi lebih ya kalau mau berorganisasi ya silakan, tapi output sama ya produknya lah itu jangan ada ART hari itu apa kayak bikin acara kayak apa gitu, bikin sesuatu yang oke gitu lah, yang sesuai dengan passion atau sesuai dengan darah atau DNA main sekolah gitu. Oke, satu angkatan itu mantap gitu. Angkatan berikutnya pindah ke pengurusan,
nggak tahu kenapa lebih gila dengan organisasi. Mereka menghabiskan waktu itu ya dulu untuk kelas mahasiswa zaman itu 2.500.000 untuk rapat saja merumuskan ADRT. Ngapain ini? Nah itu yang orang tuh malas berorganisasi. Jadi banyak kos keluar untuk hal-hal yang kayaknya nggak usah segitu. Rapat ADRT mungkin penting ya di organisasi, tapi tahu bareng ngopi gitu, bareng duduk bareng ngopi itu kedua gitu. Ngapain sampai harus sewa villa gitu? Itu kan menurut orang tuh benih-benih ketika mereka nanti menjadi. Itu pas di mana sih? Pas S1 dulu. Emang seni ya? Kan enggak? Sastra pas sini coy. Maksudnya seni. Nah, udah gitu. Termasuk yang mahasiswa kita gitu yang ada angkatan yang sibuk sama itu, ngapain gitu. Mana tuh nguruskan skill dirinya gitu, tapi ngurusin ADRT dan yang lain-lain. Jadi, pusing. Gitu-gitu. Ya, bahkan Aing nggak tahu ya, maksudnya di situ lo penting segala perkumpulan. Itu tuh, tapi kan itu warisan Jepang untuk controlling kan. Makanya dibentuk kita sampai RT. Amerika mah gue meren RT. Jepang aja nggak ada RT. Nggak ada, maksudnya sedunia awal anjir. Iya, itu kan bentuk controllingnya Jepang ke kita waktu itu. Kan. Jepang mau ngontrol kita dulu sampai ke tingkat RW, RT, tapi dianya sendiri di Jepang nggak ada ya. Ya kan, mereka tidak menjajah daerah sendiri. Ya. Ya berarti itu kan sudah warisan dari dulu ya, pengen banget ngontrol orang gitu. Enggak, tapi itu bertahan loh, maksudnya. Iya. Terus negaranya juga nggak mau gitu, nggak mau. Maksudnya kayaknya semua RT RW nggak ada yang mau mikir, jangan aja RT RW. Nah, dengan banyaknya aturan ini, asosiasi-asosiasian ini teh, sampai beberapa hari terakhir atau minggu, 1 atau 2 minggu belakangan ini teh, ramai hashtag kabur aja dulu ya. Dari Indonesia katanya. Karena apa? Mayoritas banyak banget testimoni yang udah kabur aja dulu lah, Indonesia udah berantakan gitu. Banyak banget aturan-aturan yang tidak pro rakyat, apa susah cari kerja. Langsung bereaksi kan menteri, mempertanyakan nasionalisme. Nasionalisme. Anda apaan? Bapaknya kemarin joget karaokean, sementara yang lain itu nasionalisme. Nasionalisme itu lah joget-joget di acara negara. Happy. Lalu pas ditanya kenapa ada acara ini, salah satunya untuk membuat sebuah solusi untuk rakyat. Kan itu ngaco juga. Kalau iya tuh. Kita tuh untung yang nggak ada video. Kita tuh cuman audio doang ini. Karena saya ketik bekok. Saya ketik keterlanjut. Kadang orang merasa bersalah. Mungkin karena kita tidak memakai video, tapi orang merasa benar. Karena bisa tahu karakter kita semua. Iya, kalau kita bikin konten video terus tiba-tiba lagi ngobrol gini gagaro palangkakan kan, nanti kena ban. Iya, bisa. Tapi pas kita obrolannya serius, bari gagaro kan kurang elit jadinya. Yes. Ya, balik lagi. Jadi misalnya gini, ada yang tahu nggak? Misalnya si perbedaannya asosiasi, organisasi, paguyuban, perhimpunan apa sih? Sama aja sih. Sama aja kan. Yang penting kayak ketuaan kan. Yang penting ada ketua, ada bendahara. Yang penting kayak ketua. Iuran. Ketua iuran, yang bendahara. Sekretarisme cuma inilah formalitas. Sekjen. Kadang-kadang geng naon gitu, perkumpulan naon ada sekjen. Anjing padahal cuma 5-an. Coba Anda terapin lah itu di Cimahi Bukmet. Ada anjis, kemarin kan ditanya. Ada satu lembaga legal besar menghubungi. Coba diisi namanya siapa? Nama organisasinya apa? Alamatnya di mana? Ketuanya siapa? Namanya doang ada, alamat tidak ada. Ketua tidak ada. Pas ketua harusnya dijawabnya yang kayak KPK apa namanya?
kolektif kolegial gitu. Anjir, keren gitu. Iya memang kalau kolektif ya kita kan konsepnya kolektif. Gak ada ketua satu ini mah kolektif kolegial. Apa namanya itu bahasa kerennya kolektif kolegial. Nanti kalau ditanya gitu. Maksudnya pas orang kan iya aya nu ngajak gitu. Kok kesannya jadi jika kita yang butuh Pak. Dimatakan udah geus lah, nontonan aja sih gitu kan. Ya mungkin itu yang nanya tuh kan terbiasa dengan sistem organisasi yang di tempat kerjanya dan itu turun temurun. Ya, dan berasosiasi dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Baru udah kayak orang yang lah pasti. Kayak jawab kayaknya dikontrol gitu tuh biar gampang gitu. Oh iya jadi menanya naon tinggal nyari ya. Gitu. Padahal Intel di mana-mana ya. Iya maksudnya biar memudahkan kerja Intel. Biar memudahkan kerja Intel. Benar. Tapi Intel yang tadi udah iya termasuk siapa yang barusan jualan nasi goreng ya. Udah dagang lagi. Udah dagang lagi. Intel Pentium maksudnya. Intel Pentium. Gitu. Karena dia memproses semua order online maupun offline itu dia kerjakan dengan baik dan cepat. Ya udah nggak cepat lah Pentium. Core 2 Duo. Core 2 juga udah lama banget. Core i7 lah. Core i7. Core i7 ayeuna teh generasi ke-14. Ya gitu. Iya. Mahal banget itu. Percuma Core i7 tapi masih pakai Windows 98 atau XP. Bisa sih. Nggak support. Nggak bisa. Kan kita pengen tampilan yang old school gitu nggak bisa ya. Ganti skin aja. Windows 95. Aneh aja. Aduh, yuk balik lagi ke konten kreator. Kita ngomongin konten kreator. Selama kita hidup dan dekat dengan YouTube, TikTok, YouTube lah yang rada lumayan lama daripada TikTok ya. Kan sekarang ada istilah juga anak muda tuh sekarang patokannya apa? Standar TikTok. Ada istilah anak muda tuh sekarang manusia-manusia dengan standar TikTok. Nah kita ngomongin YouTube aja dulu. YouTube dulu. Karena kita tua. Kita jarang buka TikTok. Untung kita nggak bahas Friendster. Friendster udah wah. YouTube lah yang dekat dengan kita. Konten terburuk apa yang kita anggap konten terburuk apa yang menurut kalian? Konten paling buruk yang pernah kalian tonton di YouTube apa? Yang menurut kalian teh wah iya buruk pisan gitu, sampah gitu, ada nggak? Ini nggak pernah nonton YouTube, Oh nggak pernah? Serius? Bener serius. Tapi kalau di warung ya, kalau nongkrong, ya kalau nongkrong malam gitu di warung anak-anak, mereka kan ini lihat ini gitu. Ini apa ini? Ada ternyata segoblok itu gitu. Baru dak teh memberi lihat ada namanya jomok. Hah? Jomok? Coba searching gerak. Jadi ceritanya orang berkulit berwarna terus gay. Anjing. Anjing dan mereka tuh terhibur sama gitu-gitu. Anjing, iya goblok. Jomok. Orang mikirnya jarmok. Tinggal pokoknya istilahnya kayak gitu. Nanti kalau gitu kontennya Dede Inun itu tuh anjing konten jelek mah mending lah busuk. Berarti itu. Tapi mereka tuh kayaknya terhibur ya. Maksudnya baru dak ayo kan rada gitunya. Yang menurut mereka lucu teh kayaknya konten kreator luar berarti bukan dari Indonesia. Kadang-kadang dibuat kompilasi sama orang sini. Ya orang sini lebih tolol juga. Cuman misalnya nukia ge dipotong bahkan jadi stiker WA gitu potongan-potongan itu. Oh ya. Sebelum tahu. Nanti kalau kita break time dilihatin bagaimana gulanya. Mau anjing enggak usah lah. Jangan. Ada unsur LGBT-nya. Iya, emang gitu. Tapi saya support LGBT. Let's grow business together. Q-nya enggak. Q-nya ini Nanti quality. dipotong ini. Quality aja. Quality ya. Let's grow business together with quality. Oke. Kalau Anda Ada enggak yang tadi yang itu kan yang busuk. Apa yang terburuk?
ya udah sih kayaknya buruk semua. Coba sih. Yo, Ya. konten terburuk yang pernah lihat di YouTube. Kalau nyari pas buka YouTube kan berarti by behavior ya. Ya, tapi kan ada recommendation, biasanya Iya, recommendation recommendation video apa. Bagus-bagus, berarti behavior orang bagus gitu. Anjis. Mantap. Kayaknya nggak ada behavior, paling ya video klip gitu. Iya sih. Nggak pernah nonton apa. Kan, ayo nonton YouTube nonton. Cari video klip Backstreet Boys. Iya, maksudnya nggak pernah Iya sih bener oke. nggak pernah Bener juga ya. exploring yang gimana. Iya. Rekomendasinya gitu kan, musik, Iya. podcast. Bener. Iya kecuali orang yang apalagi sekarang ada YouTube Short kan. Scrollnya di YouTube gitu. Akhirnya kan kalau ini menanya ngomong pada percaya nggak HP aing udah nggak bisa YouTube. Seperti dalam HP-nya apa? Pokoknya HP-nya sudah cukup lama sampai tidak bisa YouTube. Jadi udah tidak ada YouTube untuk versi ini Cina. Untuk OS versi ini. Jadi caranya sebenarnya tetap bisa. Caranya harus di Browser. clear data dulu. Si YouTube-nya clear data baru masuk lagi ke YouTube baru bisa. Usia handphone Mang Diko itu lebih tua daripada anak saya. Segoblok itu anjing HP aing teh. Tapi yang Tapi tahan lama. Sama. yang penting bisa WhatsApp aja guys. Aku di telepon aja nggak bisa. Dia di telepon nggak bisa. Ya WA ini yang penting. Di telepon nggak. Jadi ada alasan kan di telepon nggak bisa di telepon. Oh, kalau di telepon langsung hang gitu. Enggak, mic-nya udah mati. Jadi kedengeran bisa, tapi aing ngomong. Orang ngomong. Orang mic-nya mati. Iya, paham. Enggak, kalau saya juga sama sih. Karena saya nggak pernah nyari yang aneh-aneh ya. Maksudnya nggak ada urusan juga. Nggak pernah kepikiran nyari yang aneh-aneh. Kalaupun yang aneh-aneh, emang saya sari. Iya. Di Tidak. search intinya. Di search buttonnya. Bener sih. Iya, kan? Kalau YouTube umum ya, maksudnya podcast, musik, udah sih. Kalau Ya. kita buka gitu ya, maksudnya klik apps tanpa melakukan apapun lagi, ya itu bersih. Itu bersih. Kecuali kita cari. Betul. Kalaupun sudah dicari pasti di clear. Ngaruh ya? Hah? Ngaruh. Ya? Ngaruh. Nggak ngerti. Tapi yang jelas ini mah ke anak ya. Anak kan masih agak sering nonton YouTube lah. Walaupun nggak pernah lama, dia juga nggak betah lama-lama. Tapi kan bisa lihat Ya. reasonnya atau Ya. apa sih historinya gitu. Tapi udah dilihat nih sempat ada nih di history nu yang apa ya? Yang katakanlah yang menurut aing butut, dia grounded gitu, nggak boleh main HP. Butut atau Sekian. tidak layak ditonton? Butut menurut aing gitu. Ya butut berarti menurut aing tidak layak gitu. Kayak akhirnya kan ya yang dia nonton yang pasti mah dia nggak nonton lokal lah gitu. Jadinya ya, walaupun luar juga ya masih aman lah gitu. Saya sih berimbang sih kalau nonton, kadang lokal, kadang barat. Saya Jepang nggak begitu hobi saya justru. kotak Kotak-kotak. Bener. Tapi kalau buat anak juga saringannya sama ya. Kan saya juga kadang suka lewat selintingan akun-akun yang 10 channel yang dilarang untuk anak, padahal si youtuber atau konten kreator buat anak. Kadang saya lihat juga itu kan anak saya udah punya handphone ya, buat nonton YouTube Kids gitu. Kadang itu saya yang lebih repot sendiri. Kenapa jadi harus ngeblokirin? Iya. Kan dia nggak sengaja misalkan nonton salah satu channel yang wah ribet lah gitu, jadi mengajarkan anak untuk agresif segala macam, terus demanding tinggi segala macam, itu udah mulai saya blokirin. Oh enggak, orang mau yang gitu-gitu mah maksudnya orang tuh yang nggak boleh, yang bakal nge-grounded si anaknya tuh kalau misalnya kontennya naon sih Mbak Imo. Iya maksudnya janganlah yang Kok bisa? Nggak. Yang nonton itu? nggak mungkin, makanya nggak mungkin dia tuh nggak kenal dia tuh nggak tahu artis-artis lokal tuh orang-orang terkenal tuh Tapi dia siapa. ngomongin tadi misalnya Mbak Imbong gitu, Atta Halilintar, jujur seumur hidup pernah can pernah buka channelnya, can pernah nonton video. Jangan pernah, maksudnya budak warteg tanya ho banget Raffi Ahmad numana gitu nya ho. Ya udah lah gitu. Nah si
Tapi kalau misalnya wah ini mah untuk film itu oke gitu. Mungkin buat beberapa orang teh dianggap tidak baik. Karena udah kurang mah Crow Zero menontonnya sih sok aja gitu. Menontonnya Joker ya sok aja gitu. Ya. Maksudnya orang tidak percaya itu bakal mempengaruhi sampai segitu gitu. Ya itu mah sebagai selama dia terhibur aja. Karena urusan mental itu mah urusan orang lah itu mah. Nah, itu tadi jadi kalau dia by behavior ngapain lagi difilter sama asosiasi? Iya sih benar. Nah iya. Oh berarti mungkin dia akan ngefilter orang-orang atau anak-anak yang sudah tanggung, terjerumus, bareng. Mungkin ya kayak gini, misalkan tadi salah satu aturannya adalah memfilter konten-konten yang misalkan dianggap buruk atau sampah. Kan banyak juga konten kreator yang mengajarkan. Tapi menurut orang Gitu. menurut orang ini berhubungan dengan akan sedang dikajinya batas umur dari Kemenkominfo. Mungkin ya. Mungkin. Ketika terus regulasinya keluar dilaksanakan ada counternya dalam bentuk asosiasi. Untuk yang mengcounter itulah, maksudnya untuk yang melawan regulasi itu ada counternya sih asosiasi. Betul. Dulu juga kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu tuh sebelum ada asosiasi ini muncul dan mengatur, itu tuh dulu juga sempat ada kontra dari para YouTuber yang akhirnya mereka tuh merasa itu juga terganggu dengan aturan yang tadi. Dulu pas lagi banyaknya marak-maraknya konten prank. Sama konten-konten sampah cenah istilahnya, maka kan itu juga sempat kontra juga para YouTuber tuh. Bahkan para YouTuber yang ngomong kasarnya itu segala macam tuh itu juga mendukung bahwa konten prank yang rujit ini yang sampah ini memang harus dihilangkan katanya, karena bisa dibilang salah satunya adalah terlalu membodohi lah cenah gitu, banyak konten-konten bodoh lah gitu. Nah sekarang yang beberapa YouTuber yang saya kadang lihat gitu, itu juga sekarang malah mereka kontra juga dengan aturan sekarang, seolah-olah nggak dibebasin. Padahal si konten yang membodohi itu contohnya gimana sih? Yang kayak prank-prankan itu membodohi mau? Iya katanya. Jadi itu tuh banyak ditiru sama anak-anak muda untuk melakukan itu. MTV bikin MTV punk itu kan prank itu. Dulu Jackass juga ada. Iya Jackass. Iya. Tidak jadi bodoh juga. Iya. Bahkan acara lagi judulnya Jackass tidak jadi bodoh juga orang-orang. Bener apa ya gitu? Iya. Gak ngaruh. Maksudnya teh, nah cuman gini maksudnya teh. Kalau lihat zaman dulu Jackass dan MTV, terus ke mentality anak muda yang zaman itu, aspek peniruannya lebih sedikit menurut saya dibanding yang sekarang. Jadi dengan mudah misalnya gini, bikin Jackass gitu, Jackass kita nonton Jackass segala macam, misalnya mau meniru, oke lah meniru misalnya, Iya. tapi izin apa dipublish di mana gitu. Nah kalau sekarang ada aspek itu, kalau meniru ayo kita bikin toolsnya ada semua di handphone doang, publishnya lebih mudah gitu. Jadi ada lebih ada itunya lah, aspek itu menurut kurang banyak. Kalau misalnya masalah membodohi enggaknya relatif sebenarnya bakal menjadi relatif, cuman aspek peniruannya akan lebih tinggi gitu dibanding Iya yang penting maksudnya makanya yang membodohi itu apa menurut kamu, misalnya belum ada medsos, film yang membodohi ada nggak? Ada, tapi kan mau bikinnya bisa menirukannya kan hanya sebatas di pergaulan lah, Iya di teman tongkrongan lah. teman-tongkrongan lah gitu, nggak akan jadi sebuah Habis itu. produk gitu, nggak akan jadi sebuah produk yang dipublish gitu. Itu maksudnya peniruan juga tetap ada yang meniru juga ada. Makanya menurut orang sih sebenarnya dari hal ini tuh bukan masalah peniruan atau enggaknya, tapi kemudahan si orang ini ketika dia meniru, mempublishnya akan lebih mudah. Merecreate lagi, Recreate-nya akan lebih mempublish gitu. Oh iya.
Iya. menurut orang sih ya karena misalnya konten yang membodohi ya karena orang nggak pernah nonton yang gitu-gitu ya. Iya. Jadi nyesok mana rek nyieun ge orang mah telah laju gitu. Mana nonton orang Gitu maksudnya. Iya. Nah, maksudnya itu hal yang sebenarnya dipertimbangkan nggak gitu. ya. Ketika bikin si konten itu terus dipublish, banyak yang nonton nggak? Kan itu teh, itu maksudnya tadi terlepas itunya, terlepas dari pembahasan yang tadi terpisah gitu, bahwa sekarang peniruannya tingkatan lebih tinggi, menurut orang iya gitu. Tapi ketika dipublish dan yang lain-lain itu urusan yang lain lagi gitu. Ya. Belum tentu akan ditonton banyak orang atau Betul. gimana gitu. Ya gitu, orang teh harusnya tetap mengerti lah. Maksudnya kan orang teh nonton untuk hiburan sih buat Ya, Buat- terlepas dari iya kan. kehidupan nyatanya. Maksudnya mungkin ada orang kadang-kadang nggak selalu terhibur sama apa yang ada. Memang kadang-kadang mungkin ya ada orang yang nonton konten-konten kebodohan itu memang untuk hiburan aja gitu. Ya, Ya kan sebenarnya namanya juga orang terhibur kan ya hal yang bagus juga gitu. Walaupun orang bukan salah satunya ya, tapi ya guys lah gitu maksudnya tuh. Betul. Baiklah itu mah kan budaya kreatif lah. Walaupun sesampah itu nyanggus baik lah gitu. Ya. Soalnya imbasnya sekarang ini. Imbasnya mungkin karena di dia unggulnya orang yang pernah kesal sama regulasi sama ya ting lah bala mungkin KPI ya karena di TV. Karena orang adalah penonton setia Inbox. WWE, Oh. Ya, iya kan? bukan WWF. Iya dulunya WWF terus jadi WWE karena nu lambangna panda we. patukar sama Panda. WWF jadinya World Wrestling kayaknya. Entertainment Jadi sekarang. Federation. Tadinya Federation. Nah itu gara-gara ayah budak letik maut melakukan suplex Ya, iya sih dulu itu terkenal ya. terus di stop nuru maksud orang ya orang ngambil bahasa ekstrimnya nurugina se Indonesia gitu yang se Indonesia yang memang menyukai kan banyak yang menyukai itu bahwa di stop belum zaman internet susah nyarinya mau narik lajonya mulai DVD bahwa mah gitu Ya. Video nyil. videonya Ya. ya jadinya anjing cuma gara-gara satu anak bodoh gitu kan orang lalajo tilu lutiknya bola masih cewek malah orang lalajo Ya, buat cewek. zamannya Fadar Mas Ting gitu Ya. tapi kan tuh oke kecuali pas udah sekolah SMA juga jadi si Apri jadinya Hardy Boys kan si Rudy disuplex terus gitu tapi kan ya guys lah gitu kita udah ada batasan gitu. Itu kan tapi sarwa juga zaman penjajahan. Kenapa sih? Satu orang melawan, satu desa mati. Nah gitu ya feodalisme di sini itu sudah Ya sudah tertanam lah itu mah. ya termasuk kata asosiasi itu menurut orang kalau dari sisi lain ya nyata bentuk Ya. adat kita feodalisme karena kudu aya hierarki di itu kudu aya ketua kudu aya anggota kudu kumaha ka ketua Ya benar. gitu kudu pisan makanya di kita mah tidak pernah ada ketua ting di dia obrolan tapi ketua Obrolan tapi itu ketuanya siapa ya? Enggak, yang ditunjuk bawahan. jadi anggota yang mengatur Anggota Mengatur. semuanya ketua Semua ketua. Semua ketua. Semua ketua. Itu orang bingung sebenarnya harusnya kan kita tuh punya kalau mau kayak gitu lah, kalau mau kayak membatasi apa Ya. konten gitu yang ya katakanlah demi konten-konten yang Demi kebaikan. kebaikan gitu ya. Kenapa nggak melakukan hal yang sama kayak ke Apple gitu? Mana yang diinvestasi ke orang geneplas malah sih, bukan geneplas malah sih. Jadi itu kan karena kita tidak bisa negara tidak bisa mengatur YouTube kan, Iya. Google dan YouTube kan.
Ya, nah tuh wani gitu maksudnya. Lamun hayang gitu, yang di negara ngapain bikin asosiasi yang gitu. Ya dulu juga kan sempat pemerintah itu ingin melarang YouTube karena untuk membatasi atau memfilter itu, tapi kan banyak diketawain sama netizen. Sebesar apa negara bisa ngatur YouTube gitu? Kalau kita ngomongin duit lah ya. Iya, itu mungkin diketawain ketika negara, kita tarik mundur lah, ketika negara mau mencoba mengontrol pornografi. Kan jadinya lawakan gitu sekarang teh. Benar, sampai harus Kita blokir. Waduh kan nih. blokir internet positif Nonton aja. dan yang gede lagi. Well, orang sih baru tadi lagi ketika kalian meninggalkan aku di sini Sendiri. sendiri. Orang tadi lagi baca-baca tentang machine learning. Di situ tuh ada salah satu fungsi mengklasifikasi data. Ya. Sederhana lah gitu maksudnya. Ini data ini diklasifikasikan. Data yang sekelompok kan sejenis gitu diklasifikasikan. Ini mah tipe pemikiran orang yang nggak paham gitu. Kalau misalnya boleh Google sama YouTube kamu beroperasi di Indonesia, bikin kantor di Indonesia, dan TKDN lah gitunya, kita harus masuk ke situ sistem itu untuk mengklasifikasi konten, diklasifikasikan kan si konten tuh. Jadi udah dari YouTube udah diklasifikasikan berdasarkan behavior, Indonesia tuh masuk lagi berdasarkan behavior juga, berdasarkan apa yang diinginkan lah sama pemerintah Indonesia misalnya. Ya. Gampang, jika nama, Jika ya kan dia orang nutengak ya, karena ya machine learning loba kan. Nggak bisa, mereka tuh mikirnya nggak ada yang gampang-gampang. Nah itu. Mereka mikirnya sesuatu harus yang ribet susah, dan mahal. tidak sukses. Sama ya balik lagi ke blokir pornografi, misalnya tadi di awal-awal siapa ya waktu itu Tifatul Sembiring. Ya. Padahal dia di follow Twitternya sama Vicky Fat. Anjing keren anjing. Tifatul Sembiring. Itu main komen favorit orang sepanjang masa. Si babaturan orang anyar jadi wartawan di media Indonesia. Saya mana keren nulis tentang itu, tentang pemblokiran pornografi. Chat lah ke orang teh. Nggak tolong euy. Pembukaan situs BF bisa teh. Oke, cek aja. Hayang nu mana? Yang nomor. Iya buka, kurang di balik kan screenshotnya. Kurang dibere linkna. Tah. Bisa euy. Mana karena waktu itu orang ternyata waktu diblokir. Ternyata kena pemblokiran ya. Ya. Kenaon gitu. Oh, si menteri teh hayang ngeblokir. Blokir naon emang? Ini blokir situs BF. Naon diblokir? Ya teuing, mata kurang ngecek. Situ orangnya anu diblokir adalah domain kan. Ya. Sementara IP address-nya tidak diblokir. Stupid. Sementara untuk orang anak-anak bermain yang main forum lah, Kaskus dan yang lain-lainnya, kita sudah tidak memanggil atas nama domain, tapi kan IP address yang kita panggil. Kok tol gitu? Ya itu kan kayak blunder juga gitu. Jadi maksudnya kadang ada orang-orang yang pinter-pinter inilah yang di atas ini tuh kadang suka menganggap remeh Iya. yang di bawah-bawah gitu. Kayak seolah-olah kita blokir gitu, kita halangin ini. Ya kalau sudah di bawahnya behavior begitu pasti dicari gitu. Ya tapi mereka akhirnya yang di atas itu tidak sepintar itu. Secara akademis kayaknya pinter sih. Makanya bisa ada di posisi itu. Untuk di posisi itu kan menjilat saja, tidak perlu pintar. Orang pernah mendapatkan satu fun fact. Ya. Jadi di Fun fact itu funny fact, lucu gitu, fakta yang lucu. fakta yang lucu. Mungkin lucu enggak. Fun fact relatif. Relatif. Di saya ngobrol sama istri saya. Kamu sekolah lagi tuh? Sekolah yang bagus lah. Kan ya, satunya juga sekolah bagus. Istri Anda ke Ya, Anda, ke Anda ke saya. istri. Kalau Anda ke istri ya. Enggak. Terus yang lain mah pada sekolah. Di mana? Mana weh? Yang penting mah sekolah.
Sepedek pangkat itu aja udah kelihatan. Udah kelihatan itu aja. Di mana we? Oh gitu. Iya, jadi mau ngomongin pendidikan ya mau nggak mau udah ngebahas nggak semua universitas itu bagus. Iya. Enggak. Makanya kan kadang saya pernah dengar satu orang itu yang ngomong mahasiswa kita tuh banyak banget. Oh, bisa sampai seangkatan 200 gitu. Padahal tidak melakukan kerja keras dan promosi apa-apa, tapi kok bisa banyak. Ya kan kita juga paham ya. Bukan masalah bagus atau tidaknya. Orang memilih juga kan punya pertimbangan ya. Apalagi yang sekolah-sekolah di situ kan latar belakangnya teh orang-orang pintar, spesialis. Jadi dia memilih kesempatan daripada pendidikan. Buktinya korteks lah. Aduh. Udah, kalau gitu. Jadi salah satu kesimpulannya adalah nya kumaha maneh lah gitu. Ya, tong segala diasosiasikan. Bebas lah gitu. Orang akan memilih jalur hidupnya lah. Orang sebagai pengajar matematika ya, maksudnya kan nggak perlu asosiatif gitu. Ya. Mungkin bisa distributif. APM, Asosiasi Pengajar Matematika. Oh, Nah, benar-benar ya udah. Jadi silakan bikin konten sesuka kalian, bebas weh, ada punya segmennya masing-masing lah. Gitu. Ya, sampai ketemu lagi. Itu obrolan kita tentang filterisasi, pengelompokan, oh iya, asosiasi. kita Apa? tegasin lagi. Ini tidak mendidik juga, ini konten kita ini tidak mendidik. Tapi paling nggak mungkin membuka insight baru. Oh tapi ada satu asosiasi yang tidak asosiasi pelukis Indonesia bikin tebing udah Seperti ayah lah. penting aja. Yes. Udah, kalau gitu sampai ketemu lagi semuanya. Jangan lupa didengerin podcast kita yang lain. Sampai ketemu lagi. Bye-bye semuanya. Masih bersama kita di obrolan. Tapi Dadah.